Benar Tuhan, tujuan hidup kami hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan melalui ibadah kami dan hubungan kami yang sangat erat dengan Tuhan, sehingga kami semakin memahami, mengerti apa menjadi tanggung jawab kami, orang kudus-Mu, orang yang Tuhan sudah selamatkan di dalam hidup kami ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur pada siang hari ini kami orang tebusan-Mu boleh berkumpul di tempat ini. Berbahagialah kami Tuhan kalau kami sudah memuji-muji Tuhan, terlebih kami boleh sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Diberkati yang mengikuti live streaming dan juga yang mengikuti Facebook pada siang hari ini, sehingga kami sama-sama sungguh diberkati melalui ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali, haleluya. Puji Tuhan, salam saudara kasih. Ya, kita bersyukur, sangat senang kita boleh bertemu kembali dengan sukacita, dengan sehat, bersama orang kudusnya Tuhan dan orang-orang yang sudah diselamatkan pada saat ini, sekalipun saudara-saudara kita yang lain. Terus kita doakan karena beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kita, ada yang sakit, ada yang juga ada pekerjaan pelayanan saat ini. Kita doakan supaya semuanya diberkati Tuhan dan aman dalam perlindungannya, sehingga untuk minggu depan kita boleh kembali di tempat ini bersyukur, memuji-muji, memuliakan Tuhan. Baik, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaatnya di Filipi 3 ayat 7 sampai dengan ayat 14. Ya, untuk ini kita mari baca sesuai dengan sudah ada di layar. Ayat 7 kita baca. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya,
karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, puji Tuhan. Adapun tema atau di dalam Lembaga Alkitab Indonesia, kebenaran yang sejati. Tapi kita rangkup saat ini di dalam kebenaran firman Tuhan, kita belajar tentang kerinduan mengenal Allah. Ya, kerinduan mengenal Allah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tentu kita saat ini boleh mungkin bertanya dalam hati, apakah manusia bisa mengenal Allah? Ya, karena bagaimanapun kita kan tidak melihat oleh Allah itu sendiri, tapi dikatakan kerinduan mengenal Allah. Ya, kalau mengenal Allah itu sebenarnya adalah mengetahui lebih dalam lagi siapakah Allah itu sebenarnya di dalam hidup kita, sehingga betul-betul kita boleh mengerti objek yang kita kenali sebenarnya. Itu yang saat ini kita boleh belajar. Nah, dasar dari pengenalan kita terhadap Allah adalah penyataan dari Allah itu sendiri, di mana Allah menghendaki kita mengenal Dia dengan benar, ya. Karena saat ini penting kita harus pahami bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita puji, harus kita benar mengenalnya, supaya jangan sampai nanti keliru, ya, sampai keliru. Karena saat ini banyak, ya, kita lihat, ya, ada yang keliru. Sudah lama sebenarnya kita lihat dia beribadah, tapi tiba-tiba kita melihatnya, ya, sudah kepada yang lain. Dan bahkan dia sering kita lihat kalau ada permasalahan hidupnya, sepertinya dia kurang yakin betul bahwa Allah yang menolong dia, tidak begitu sangat yakin, sehingga dia berbeda haluan pergi ke yang lain, atau katakanlah dukun, atau alias dikatakan orang pintar, seperti itu. Nah, jadi ini sangat disayangkan, saudara kasih. Kenapa? Ya karena ada banyak orang mengatakan, wah, di sana ada suatu hal yang mengetahui kebenaran atau mengetahui permasalahanmu, sehingga kamu ke sana dulu. Sehingga dengan sangat mudah seseorang itu pergi ke sana. Nah, apa yang terjadi? Nah, inilah aliran atau kepercayaan yang sesat. Dan Tuhan tidak mau menghendaki hal seperti itu. Kalau kita sudah mengerti mengenal Allah dengan sebenarnya, ya, atau katakan kita sudah dipastikan, baik yang di tempat ini, baik yang mengikuti live streaming dan Facebook, kalau kita sudah sangat yakin mengenal Allah itu dengan benar, kita yakin bahwa kita nanti akan bersama-sama di surga. Ya, seperti itu. Itu yang sangat penting kita pelajari dan kita pahami. Itu makanya kalau kita terus belajar dari surat Paulus, dari Roma sampai Filemon, atau 13 daripada surat Paulus, itu terus kita pelajari lebih dalam lagi. Di situ nanti akan kita lihat bagaimana rahasia-rahasia Tuhan itu yang sangat dahsyat untuk menguatkan kita, bahkan memberikan suatu sukacita besar bagi hidup kita, sehingga kita tidak pernah keliru, tapi betul-betul kita sudah ada di dalam Kristus itu. Nah, itu perlu ada satu pemahaman di sana supaya kita orang kudusnya betul-betul tetap kuat dan kokoh di dalam kasih karunia ini. Nah, tetapi aku yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Inilah pengalaman daripada Rasul kita Paulus, di mana kita tahu bahwa kitab
atau jemaat Filipi ini adalah surat yang ditulis oleh rasul kita, Rasul Paulus, ya. Nah, kepada orang-orang kudusnya di sana, Paulus menulis surat ini waktu itu adalah di dalam penjara, bukan karena kesalahan, tetapi karena dia atau Paulus ini memberitakan Injil, itu ya, memberitakan kebenaran. Nah, di situ dia. Tetapi di situ di dalam suratnya ini Paulus menyaksikan pengalaman pribadinya. Ini yang sangat penting. Kita kalau namanya mengikut Tuhan itu, pengalaman kita harus ada. Jadi kalau kita disuruh saat ini di sini, bagaimana kesaksian pengalaman daripada saudara-saudara kita, bisa kita ya memang sampaikan untuk menguatkan saudara-saudara kita yang lain, bagaimana kita sebenarnya mengikut Tuhan itu dengan benar. Walaupun tantangan di sana sini ada, tapi itu bagaimana pertolongan Tuhan kepada kita sehingga kabar baik sukacita itu bisa kita sampaikan. Nah, itulah pengalaman Paulus. Di saat dia sebenarnya sebelum percaya kepada Yesus, ya, dia bertemu, kalau kita baca di Kisah Para Rasul 9 itu sangat jelas bagaimana Paulus itu, ya, yang tadinya tidak percaya kepada Yesus, yang katakan adalah sangat-sangat sadis, ya, di mana kesadisannya itu adalah sampai dia membunuh orang-orang kudusnya Tuhan. Nah, tetapi saudara kasih, di saat dia bertemu dengan Yesus, ya, membuat para Paulus memandang bahwa keindahan dunia ini atau pengetahuan yang selama ini dia pahami, atau dikatakan kalau kita lihat di dalam ayat selanjutnya sampai dikatakan dia bahwa di dalam melakukan hukum Taurat itu dia tidak bercacat. Bayangkan kita kalau sampai hukum Taurat sampai dia bisa ikuti tidak bercacat, itu luar biasa. Tetapi setelah mengenal Allah itu, setelah dia percaya kepada Yesus Kristus, berubah pola pikirnya saudara kasih, dan dia sangat-sangat diberkati dan banyak pengikutnya. Walaupun pada saat itu dia memandang Paulus itu sangat banyak ditakuti orang, di mana dia sangat kriminal lah katakannya. Tapi setelah mengikut Tuhan, dia itu door to door, dia selalu menyampaikan berita baik, berita sukacita. Bagaimana pengenalan dia terhadap Kristus ini supaya banyak orang diselamatkan. Walaupun ya banyak orang juga tidak percaya karena dalam perilaku dia waktu itu dulu saudara kasih. Tetapi sangat luar biasa saudara kasih, sehingga kerinduannya saudara kasih dikatakan di dalam ayat 10 itu, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitanya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kemuliaannya, dalam kematiannya. Luar biasa. Nah, jadi Bapak Ibu saudara kasih, perjalanan hidup daripada Rasul Paulus ini sebenarnya bukan gampang kita lihat ya, bukan santai sebenarnya. Mungkin seperti kita ini kan agak santai saudara kasih, ya oke, mari kita beribadah, ayo. Ya tidak beribadah tidak apa-apa, ya kan. Kita beritakan keselamatan, boleh silakan. Tidak usah, nggak apa-apa. Seperti itu. Kayaknya tidak terlalu katakan menonjol ya. Kita terbuka saja dulu ya, terbuka. Jadi bagaimana sikap-sikap kita saat ini mengikut Tuhan itu kita yang tahu ya. Jadi tidak perlu kita ya kamu begini, kamu tidak perlu. Tapi kita coba dulu renungkan bagaimana kita saat ini setelah kita betul-betul menikmati kasih karunia Allah yang telah diberikan dengan cuma-cuma gratis. Keselamatan diberikan kepada kita. Coba kita bayangkan begitu sangat indahnya hidup ini kan. Sangat luar biasa hidup ini, kita diberikan keselamatan yang tadinya tidak mungkin kita bisa akan mendapatkan itu. Kenapa? Karena kita di dalam dosa. Masalah dosa, sebanyak atau satu pun dosa sama di hadapan Tuhan. Berarti secara kekuatan, secara apapun dengan cara kita tidak mungkin akan bisa masuk surga. Tidak mungkin, karena di antara satu pun hukum daripada Tuhan ini diabaikan, semuanya sia-sia juga. Lah,
Bagaimana kita bisa? Ya kan, bagaimana bisa mungkin? Tapi itulah kasih karunia Tuhan kepada kita. Jadi kita harus hargai kasih karunia Tuhan ini supaya kasih. Jangan kita anggap remeh sebenarnya menurut saya sih ya. Seperti Paulus ini yang begitu tadinya menggebu-gebu sampai dia akan menghabisi orang-orang Kristen. Tetapi Tuhan menjamah. Dia boleh bertemu secara dari surga langsung kepada beliau atau rasul kita Paulus ini. Berubah total 180 derajat. Yang tadinya radikal, tetapi dia berubah total. Saya sangat renungkan bagaimana kok bisa seperti itu. Itulah pengenalannya di situ. Pengenalannya itu luar biasa. Betul-betul dia kenal. Oh, ini rupanya Tuhan kita. Sampai dia tidak kawin sebenarnya. Dia nggak merit dia. Sampai mati pun dia dengan 60 sekian tahun dia terus memberitakan Injil. Itu kan sangat luar biasa. Saya pun juga, saya selalu kalau saya renungkan di beberapa sampai tadi malam, ya luar biasa bagaimana saya. Sepertinya dibanding dengan oleh Paulus belum ada apa-apanya. Saya berdoa, Tuhan tolong aku Tuhan, tolong kami orang kudus-Mu Tuhan. Saat ini sudah saatnya bergerak. Karena banyak saat ini tentang kasih karunia ini banyak orang tidak paham. Tidak banyak paham sebagai kasih. Dikiranya ya sudah ibadah-ibadah. Mari kita berdoa-berdoa. Ya, dengarkan firman sudah. Kalau 1 jam 2 jam aduh lama sekali. Sudah ya kan. Kok lama banget udah ngantuk udah lapar. Ya bisa. Saya jadi sudah kasih. Kalau terlalu cepat banget. Nah, jadi ada, itulah manusia itu. Tapi kita belajar dulu bagaimana Paulus ini, walaupun tantangan, cobaan, penderitaan, aniaya tidak menggoyahkan dan melemahkan imannya untuk melakukan, memberitakan Injil kasih karunia, Injil kepastian keselamatan itu. Ini yang penting loh sebenarnya, keselamatan hidup yang kekal. Karena banyak orang seperti, tetap kita ulangi seperti yang dikatakan setelah kita Sostenes hari minggu lalu. Kita ulangi bahwasanya kita dan bahwasanya setiap manusia itu ingin dan rindu hidupnya nanti akan pasti masuk surga. Walaupun bagaimana cara mereka, apakah dia berbuat baik, menyerahkan hartanya dan lain sebagainya, memilih agama ini dan lain sebagainya, bisa saja mereka. Tetapi itulah gunanya kita. Apakah kita salahkan mereka? Ya, kita belajar dari firman Tuhan. Di situ nanti kita tahu apakah salah mereka atau tidak. Tapi kita belajar dari sini, sebagai kasih. Kita belajar terus pengenalan kita. Bagaimana kita mengenal Allah itu dengan benar. Kerinduan kita, ini kerinduan sebenarnya, bicara kerinduan. Kalau namanya tidak ada kerinduan, sulit sebagai kasih. Contoh kita gampang-gampang saja dulu, ini tidak terlalu sangat dalam ya, tapi sehari-hari saya sampaikan kebenaran ini. Tadi sudah disampaikan, diumumkan Pak Pendeta kita. Kalau kita cuma pagi-pagi ya, cobalah kita dulu evaluasi kita. Sudah berapa kali dalam 1 minggu ini kita bisa hadir? Ya kan? Coba. Apakah ada kerinduan? Ya, termasuk kita sendiri. Tapi orang kerinduan diusahakan itu. Mau sakit kayak mau umpamanya kurang tidur itu diusahakan sampai itu alarmnya dibuka atau dibikin kencang supaya dia bangun. Dia berusaha. Dia tidak segampang apa yang kita pikirkan. Bangun nanti saya jam 4:30 bangun. Ya saya kira ada juga begitu, tapi belum tentu ada juga seperti. Tapi dia usaha, kita berusaha. Saya sendirilah. Saya berusaha juga saya supaya saya bisa bangun. Saya lihat jam 4:30. Waduh iya ya. Sebentar lagi. Ingin saya sebenarnya kita jam 4:30 supaya bisa santai, sehingga jam 5:30 sudah selesai contohnya. Tapi ya kita tergantung jamaat kita di sini. Jadi ada kerinduan. Nah, bagaimana kerinduan kita dalam hal ini supaya kita lebih mengenal? Ya tentu mari kita dalam ke depan kita usahakan kita, karena kita sama-sama, artinya kita nanti di surga supaya kita sama-sama, halo luar biasa,
Gerika Makedonia, wah luar biasa dipakai Tuhan dengan luar biasa, kita dengan upah yang sangat luar biasa seperti Paulus ini kan. Itu yang kita harapkan supaya kasih. Walaupun kita sudah selamat, tapi tidak hanya itu saja yang Tuhan mau dalam hidup kita, tidak, bukan itu. Ya, supaya kita pahami. Oke, baik saudara kasih. Yang ku kehendakilah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Nah, luar biasa. Jadi kita harus mengenal Dia dengan benar, ya, bahwa kita telah diberikan keselamatan itu dengan gratis. Jadi jangan sia-siakan saudara kasih. Artinya gratis bahwa kita harus percaya di dalamnya, ya, kita percaya di dalamnya bahwa segala dosa-dosa kita telah diampuni semuanya melalui darahnya, penumpahan darahnya yang kudus itu di kayu salib 2000 tahun yang lalu, sehingga segala dosa kita satu kali untuk selamanya telah dikuduskan, sehingga kita secara status kita ini adalah orang kudusnya Tuhan. Jadi kita bersyukur dalam hal itu. Nah, Bapak Ibu saudara kasih yang kekasih, ya, kita masuk dalam kebenaran ini seperti 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi kita sudah percaya saudara kasih, ketika kita sudah di dalam Kristus, kita telah mati dalam Kristus dan kita telah dibangkitkan bersama Kristus. Jadi kuasa kebangkitan daripada Yesus Kristus itu sebenarnya sudah diberikan kepada saya dan kepada kita semuanya. Tinggal kita selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan, kuasa kebangkitan-Mu pasti akan kami nikmati. Kenapa? Ya, kalau kita sakit, kita cukup dengan kasih karunia Tuhan diberikan kepada kita. Kita sangat yakin. Kadang-kadang kita, ya, memang ada kelemahan tubuh, tapi bagaimana kuasa Tuhan boleh bekerja dalam setiap hidup kita? Saya sangat yakin dan percaya bahwa kuasa kebangkitan dalam setiap hidup kita pasti sudah diberikan kepada kita, sehingga waktunya kita tadinya mungkin rasa takut, ya, rasa gelisah, ya, rasanya kurang nyaman, tetapi kita ingat bahwa kuasa kebangkitan Yesus Kristus itu sudah diberikan kepada kita, sehingga terus kita syukuri, sehingga kita melihat bagaimana perbedaan kita setelah kita beriman di situ. Saya sangat yakin kita tetap tenang dalam hidup ini, walaupun, ya, jujur saja kadang bertubi-tubi persoalan yang kita alami saat ini, apakah persoalan keluarga, persoalan ekonomi, ya, persoalan pekerjaan, persoalan jodoh, dan lain sebagainya. Secara manusia kita kadang takut, tetapi ingat bahwa dikatakan di sini, ya, bahwa kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana kami menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Jadi kita serupa dalam kematiannya. Jadi artinya kita sudah kasih, sudah sebenarnya dalam Kristus sudah sempurna. Oleh karena itu dikatakan Paulus kepada kita pada hari ini, ya, bahwa sekalipun dengan demikian kita harus memiliki kerinduan seperti tadi, seperti kerinduan daripada Paulus ini, seperti di ayat 10, ayat 11 ini, walaupun artinya Paulus sudah mengenal dan kita sudah mengenal Kristus itu melalui kebenarannya, kita sangat dibutuhkan saat ini adalah komitmen kita sebagai kasih dalam hidup ini. Ada komitmen. Bagaimana saya berkomitmen dengan Tuhan itu tergantung kepada pribadi sebagai kasih. Bagaimana komitmennya, apa, sampaikan kepada Tuhan supaya diberikan kekuatan dengan suatu kerinduan. Saya percaya bahwa kita semakin 2023 ini akan selalu berubah secara pola pikir kita dan secara langkah kita sangat yakin pasti beda. Artinya bedanya bahwa kita yang dulu berpikir seperti Paulus, ya, yang tadinya bahwa kalau dia ingat dulu kelakuannya, dia mungkin tidak akan maju. Tetapi dikatakan
bahwa kelakuannya bahkan dianggapnya itu sudah benar, bahwa dia mengatakan seperti dianggap itu sebagai sampah. Bayangkan sampah seperti sampah yang artinya dibuang, ya. Mungkin karena sampah ini tidak berguna lagi, ya. Yang memang harus dibuang. Supaya kenapa? Supaya dia bisa maju ke depan. Itu. Karena kadang-kadang manusia itu selalu memikir ke depannya, ke arah belakangan hidupnya. Dia selalu dibayang-bayangi dengan perilaku dan juga masalah-masalah yang dulu membuat dia sebenarnya menghalangi maju ke depan. Yang Tuhan inginkan adalah kita tidak akan melakukan itu yang di belakang kita itu, supaya kita bisa maju ke depan, artinya maju dalam pelayanan kita seperti rasul kita, Rasul Paulus ini. Sehingga kita gereja tubuh Kristus semakin maju. Itu yang kita harapkan. Kita harus yakin, saya harus maju. Ya, yang tadinya belum bisa, contohnya berdoa, tapi dengan kasih karunia Tuhan diberikan kekuatan, diberikan keberanian kepada kita bisa berdoa syafaat, bahkan juga menyampaikan isi hati Tuhan kita sampaikan. Dan kalau kita ada teman-teman kita, bisa kita sampaikan kebenaran firman Tuhan supaya bisa dia hiburkan. Nah di sini, jadi sudah kasih, ada beberapa hal yang kita akan renungkan, bagaimana yang dihindari dalam proses hidup kita ini, ya. Bagaimana kita kadang tidak bisa berkembang, ya, berkembanglah, maju, ya. Kita coba dulu kita lihat ayat 13-14 ini. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, jadi saudara kasih, kadang-kadang saudara kasih, seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa kita orang kudusnya Tuhan akan melupakan yang selama ini yang kita renung-renungkan. Kita harus lupakan itu lagi. Kita harus maju ke depan, ya. Yang tadinya mungkin kita merasa ada keegoisan, ya, ada juga akar pahit, gampang tersinggung, ya, seperti saat-saat yang dulu itu. Kita harus yakin dan benar bahwa kuasa Tuhan, kuasa kebangkitannya, kalau kita rindu, kita percaya, itu akan diubahkan Tuhan. Karena kalau kita sudah mengenal Allah dengan benar, itu otomatis tidak lagi ada dalam diri kita. Tetapi kalau ada sama kita, itu sebenarnya kita langsung sinar, wah, saya belum bisa mengenal Allah dengan benar. Seperti itu. Ya, kenapa? Karena masih ada di sana itu. Jadi sebenarnya kita bisa evaluasi sebenarnya diri kita, sebagaimana kita sudah mengenal Allah ini dengan sebenarnya. Sehingga kadang dia tidak bisa maju karena dia selalu merenung dan banggakan di dalam masa-masa hidupnya yang dulu. Nah, itu yang kita harus akan senantiasa renungkan, sehingga kita ke depan kita bisa melangkah. Mari kita lihat dulu dari Kolose 3 ayat 1-4 dikatakan seperti ini. Ya. Kolose 3 ayat 1-4. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Nah, jadi saudara kasih, kita di sini dikatakan bahwa kita dibangkit bersama dengan Kristus. Carilah
perkara di atas. Saudara-saudara kasih, agak sulit kalau kita coba renungkan bagaimana saya bisa mencari perkara di atas seperti itu, ya kan? Saya nggak tahu ada perkara-perkara di atas, kan mungkin ada seperti itu. Nah, tapi jujur saja, ya jujur, perkara-perkara di atas, jika kita tidak mengetahui apa yang ada di sana atau di surga, jadi tidak tahu, ya. Tapi untuk mengetahui yang apa yang ada di sana, perkara-perkara yang maksudnya di sana itu di atas, ya, maka kita dituntut untuk selalu setia membaca Alkitab, membaca kebenaran ini. Itu jawabannya. Sehingga perkara di atas kita mengerti, memahami. Jadi perlu kita gali sebenarnya. Kita harus gali, kita harus tahu. Jadi tidak segampang-gampang seperti yang disampaikan saudara-saudara kita, perkara di atas. Ya, tetapi dia nggak mengerti perkara. Tapi kita yang sudah orang kudusnya Tuhan, dikatakan supaya kita mengetahui itu, tentu kita diminta perkara itu. Semakin kita memahami itu dengan benar, kita selalu belajar. Itu makanya kita selalu buat saat teduh. Nah, sebab dengan memahami dengan baik firman Tuhan, maka Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap rahasia-rahasia yang tadinya kita tidak mengetahui, tetapi ketika kita sudah baca kebenaran ini dengan tenang, maka rahasia-rahasia kebenaran Allah itu semakin dibukakan kepada kita, sehingga kita bisa memahami dengan sebenarnya. Oleh karena itu, mari kita diajak supaya kita selalu terus mengingat dan merenungkan selalu perkara di atas, tetapi bukan perkara-perkara di dunia ini. Karena perkara-perkara dunia ini adalah sementara, saudara kasih. Kalaupun kita saat ini diberkati Tuhan dengan berbagai fasilitas, semuanya kita syukuri, dan itu semua karena anugerah Tuhan. Dan itu tidak akan pernah kekal selama-lamanya. Tetapi yang kekal adalah nanti kita ada di dalam surga. Itu harus kita terus garis bawahi. Jadi, kalaupun kita selalu berkatakan surga neraka, ya saya kira tidak apa-apa. Yang penting kan kita supaya tetap tenang, kita mengetahui. Karena kan banyak saat ini tidak disampaikan antara surga dan neraka, sehingga monoton mungkin, ya, sehingga kurang memahami sebenarnya di mana kedudukannya, apakah di neraka atau di surga. Tapi kita sudah mengerti dan beriman bahwa kita yang sudah percaya kepada Kristus sudah pasti masuk surga. Amin. Amin. Ya baik. Ya baik. Itu kan, dan memang itu yang kita syukuri. Nah, jadi saudara kasih, kedua, bagaimana kita supaya kita selalu terus, supaya kita bisa maju, saudara kasih. Ya, kita diarahkan selalu mungkin merasa cukup bahwa kebenaran itu yang sudah dimengerti, ya sudahlah, sudah saya tahu itu seperti itu. Jadi sepertinya kayak monoton gitu. Jadi itu aja dipertahankan, sehingga apa yang telah dia ketahui, ya sudah, tidak mau mengenal dengan benar-benar firman Tuhan itu. Jadi kalau dikatakan orang kudus, ya orang kudus lah. Kalau orang dikatakan orang berdosa, ya sudah orang berdosa. Jadi agak sulit. Kalau kita coba, kita umpamanya kita berbicara dengan saudara-saudara kita, maaf, apakah Bapak, Ibu adalah orang berdosa? Oh iya, saya pasti orang berdosa. Itu kan dibilang. Kenapa dia mengatakan demikian? Karena sudah terbiasa dengan perkataan itu, ya kan? Tetapi kalau kita coba sampaikan, mungkin cuma 1, 2, 3 kali, dia nggak begitu yakin. Wah, sehari-hari saya kan berbuat dosa. Dan mungkin juga orang kudusnya Tuhan juga ada sebagian seperti itu, ya kan? Tapi kita baru terus gali kebenaran ini. Kita terus gali, sehingga pengetahuan kita yang selalu selama ini kita anggap sudah benar, ya. Nah, kita terus akan kembangkan dan kita terus belajar dalam kebenaran ini. Jadi apa yang disampaikan oleh pembicara atau katakan seorang hamba Tuhan, ya kita terus evaluasi, kita terus belajar, sehingga betul-betul bahwa kebenaran itu adalah sumbernya dari Alkitab. Itu yang sebenarnya. Nah, Bapak Saudara, sehingga sebagai penutup saudara kasih, ya, kita tidak terlalu panjang, penutup, ya, bahwa dikatakan di ayat 15-16 itu saudara kasih, kita kembali ke Filipi, ya, Filipi.
Filipi 3. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah, tingkat pengertian yang telah kita capai kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Nah, dia tempat itu, dan berlari-larilah kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi ada panggilan surgawi. Nah, kita saat ini kita harus mengetahui bahwa kita orang kudusnya memang dipanggil untuk memberitakan kepastian keselamatan kepada banyak orang. Ya, artinya tidak ada suatu alasan bagi kita sebenarnya, ya, karena panggilan itu ada dua, yaitu panggilan duniawi dan panggilan surgawi. Kalau panggilan duniawi itu kita akan lihat, bisa kita pahamlah. Itu di sana itu bagaimana dia terpanggil supaya dia menjadi, katakan bahwa dunia ini, ya, semakin dia sebanyak-banyaknya supaya dia memilikinya. Berbagai cara, apakah dengan cara kerja keras, apakah dengan cara menipu, bisa jadi saudara kasih. Apakah dengan cara kekerasan, bisa jadi saudara kasih. Apakah dengan cara penipuan, bisa jadi. Dia sudah panggilannya di situ. Bayangkan. Makanya kalau saat ini kita lihat dunia ini susah, yaitu panggilannya saudara kasih. Sehingga banyak, baik itu saudara-saudara kita dan bahkan pun kita sudah ada pernah dalam korbannya di situ. Bisa ditipu, bisa dibohongin, ya, dan bisa dikecewakan dan lain sebagainya. Itu panggilan duniawi saudara kasih. Jadi sangat kotor saudara kasih, bayangkan. Tetapi panggilan surgawi yang diinginkan Paulus, diinginkan Tuhan kepada kita adalah luar biasa, terhormat saudara kasih. Sekalipun kita dengan kasih anugerahnya sederhana, tapi kita kaya di dalam firman Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah memiliki surga selama-lamanya. Oleh karena itu kita diminta, kita saat ini tidak terlalu banyak yang diminta Tuhan. Beritakan kasih karunia, beritakan Injil itu, bahwa semua orang diselamatkan. Itu adalah kehendak Tuhan, supaya semua orang diselamatkan, supaya semua orang dapat memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Siapa yang menyampaikan ini? Ya kita, saudara kasih. Kita yang ditugaskan ini, saudara kasih. Nah, oleh karena itu diminta saat ini kepada kita, dengan kita sudah mengenal Allah dengan benar, berarti kita tidak akan pernah lagi tertipu oleh situasi-situasi dunia ini saat ini. Tetapi kita terus berdoa supaya hikmat dari Tuhan diberikan kepada kita, sehingga kita betul-betul bekerja dengan baik di dalam Tuhan. Dan kita harus memang, tujuan kita adalah seperti pujian tadi, untuk menyenangkan hati Tuhan, dan bersama-sama dengan orang kudusnya Tuhan, bersama-sama kita satu hati untuk kita sama-sama memberitakan Injil kasih karunia ini. Saya yakin 2023 ini kita semakin maju dipakai Tuhan luar biasa, dengan catatan kita harus sama-sama di dalamnya ada kerinduan dengan mengenal Allah dengan benar. Demikian kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini. Tuhan Yesus berkati kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Kami sangat rindu Tuhan untuk mengenal Engkau dengan benar Tuhan. Bagaimana kerinduan Paulus supaya benar-benar mengenal Tuhan, begitulah kami Tuhan. Kami sangat rindu. Walaupun tantangan rintangan yang kami hadapi, tetapi kami sangat yakin bahwa Tuhan memperlengkapi dengan kuasa kebangkitan-Mu, sehingga kami, orang kudus-Mu, orang kepercayaan-Mu, orang tebusan-Mu, Tuhan akan pakai dengan dahsyat, dengan luar biasa, untuk kami sama-sama di gereja-gereja ini boleh mengabarkan kabar sukacita dari Tuhan Yesus Kristus kepada banyak orang. Terpujilah nama-Mu Tuhan, karena Engkau sudah berkati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.